Ya, wacana penambahan kursi menteri pada pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka ramai diperbincangkan publik. Pembahasan terkait revisi Undang-Undang Kementerian Negara yang akan mengakomodasi wacana penambahan jumlah kursi menteri pun tengah dibahas di parlemen. Penambahan jumlah kursi menteri dinilai lebih bermuatan politik dibandingkan kebutuhan pemerintahan. Untuk membahasnya sudah bersama kami politikus Partai Golkar Dev Laksono, politikus PDI Perjuangan Seno Bagaskoro, dan pengamat politik Ujang Komarudin. Selamat sore Bapak-Bapak sekalian, Pak Dev, Pak Selamat Seno, sore, Pak Ujang. gimana kabar? Selamat sore, Mbak. Iya, Semuanya. saya ke Pak Dev dulu ini. Bapak, Ya, baik. apakah Ya. usulan RUU Kementerian Negara untuk mengakomodir penambahan jumlah kementerian ini sekaligus jadi ajang-ajang bagi kekuasaan? Ya, memang sangat mudah dan gampang itu untuk menganggap ke sana ya. Karena kan pemerintahan baru terus juga ingin mengakomodir, menarik mitra-mitra baru ke dalam koalisi, memperkokoh pemerintahan ke depan. Jadi langsung gampang itu. Akan tapi faktanya kan enggak, itu jauh dari kebenaran bahwa niatan untuk menambah kementerian itu adalah memfokuskan sehingga setiap kementerian itu benar-benar bisa menjalankan fungsinya di sektor-sektor tersendiri gitu. Jadi kan saya nggak tahu persis nomenklaturnya itu apa saja, itu kan karena nanti kan akan dibahas di kemudian hari. Akan tapi yang jelas ini dengan adanya menteri di masing-masing bidang itu akan mempercepat baik pelayanan, pembangunan, dan juga proses di dalam sektor tersebut sehingga pemerintah lebih sigap dan juga meningkatkan produktivitas. Dan kekhawatiran akan ada pemborosan anggaran, pembekakan dan pembesaran pemerintah, itu sih nggak juga. Karena kan struktur besar pemerintahnya itu sama, hanya fungsi kementeriannya itu lebih dispesifikkan kepada masing-masing permasalahan. Jadi pemerintah bisa lebih cepat menangani tiap-tiap isu yang ada di masing-masing sektor tersebut. Ya, Begitu. terima kasih Pak Dev. Saya ke Pak Seno. Pak Seno, gimana tanggapan Anda? Ya, saya rasa sebenarnya kalau kita bicara tentang alat ukur efektivitas dan efisiensi di tengah masyarakat kita itu saya rasa secara umum juga tidak terlalu peduli ya berapa banyak jumlah kementerian yang ada. Mau itu jumlahnya 34 seperti sekarang, mau itu jumlahnya hanya 20, 10, bahkan 100 sekalipun saya rasa masyarakat kita akan tidak masalah kalau kemudian itu berbuah kepada efektivitas program-program dan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Ngefek nggak persoalannya jumlah kementerian yang ditambah itu dengan misalnya stabilitas kurs rupiah yang kemarin mengalami berbagai fluktuasi. Ngefek nggak misalnya perubahan undang-undang dan nomenklatur tentang kementerian negara itu terhadap harga bahan pokok di pasar. Ngefek nggak perubahan itu terhadap misalnya pemerataan pendidikan dan akses yang lebih baik tentang sekolah di daerah-daerah pelosok. Kalau misalnya itu dilakukan, saya rasa tentu kritik atau pandangan masyarakat tentang perubahan itu akan kemudian lebih mudah diterima. Persoalannya hari ini saat kita mencermati dinamika politik yang terjadi, kan jadi kita melihat tadi oleh Sindo ditayangkan berkali-kali bagaimana misalnya Pak Surya Paloh melakukan pertemuan dengan Pak Prabowo, ada Gus Muhaimin yang kita lihat juga, yang mana dalam pemilu kemarin beliau-beliau semua ini tidak sama pendapatnya misalnya dengan paslon 02. Nah, tentu publik bisa melihat sebuah potret bahwa jangan-jangan upaya perubahan nomenklatur Kementerian Undang-Undang Negara ini itu berkaitan dengan upaya untuk mengakomodasi berbagai kepentingan politik, berbagai kekuatan politik untuk meminimalisir kritik terhadap jalannya pemerintahan ke depan. Ditambah dan diperkuat ada statement Pak Prabowo misalnya di dalam Rakornas PAN yang mengatakan bahwa sebaiknya kalau nggak mau kerjasama ya jangan ganggu. Nah, dalam konteks untuk mengajak kerjasama sebanyak-banyaknya pihak agar tidak mengganggu itu, tentu diperlukan postur-postur di dalam pemerintahan eksekutif dan itu bisa diakomodasi melalui kementerian. Jadi saya rasa di dalam bigger picture masyarakat bisa melihat bahwa ini adalah satu rangkaian dan tentunya itu akan menjadi satu persoalan apabila pemerintah kita menjadi eksekutif heavy.
Apalagi kita lihat bahwa di dalam demokrasi sebenarnya mekanisme check and balance tidak harus semua orang masuk di dalam struktur pemerintahan. Saya rasa kalau itu dilakukan maka tidak bisa terbendung banyak pandangan masyarakat tentang dinamika bagi-bagi kekuasaan itu. Namanya Undang-Undang Kementerian Negara, bukan Undang-Undang Kementerian Bagi-Bagi. Saya rasa itu, Pak. Baik, saya kembali ke Pak Dev dulu. Pak Dev, Ya, ini kalau gimana? seandainya memang tujuannya adalah untuk mengoptimalkan kerja kementerian begitu ya. Kira-kira kementerian apa lagi yang diperlukan? Apakah dalam tubuh partai yang mengusung dan mendukung Pak Prabowo dan Pak Gibran ini sudah pernah Ya. dibahas? Itu pembahasan itu hanya kepada di level ketua umum lah antara para ketua umum di dalam koalisi bersama Pak Prabowo. Akan tapi kan pemerintahan hari ini kan masih berlangsung sekitar 5 bulanan lagi. Jadi lebih baik kalau dari saya pribadi sih kita fokus untuk menyelesaikan pemerintahan hari ini untuk mempersiapkan masuknya pemerintahan berikutnya. Nah, akan tapi kalau kita bicara nomenklatur kementerian atau apa, nah itu kita tunggu saja ketika kabinet itu sudah kebentuk. Baru kita benar-benar bisa melihat tahu persis seperti apa bentuknya dan arahnya pun juga kan kalau arahnya kemana kan sudah disampaikan baik pada saat kampanye ataupun juga pada saat pidato-pidato Pak Prabowo itu sudah disampaikan kan arah-arah pemerintahan, target-target utamanya seperti apa saja. Ya mungkin kita bisa ada sedikit bayangan lah. Oke. Sekarang saya pindah ke Pak Ujang. Pak Halo. Ujang, soal yang barusan tadi kita bahas semuanya dari Pak Dev sudah memberikan tanggapan, dari Pak Seno sudah memberikan tanggapan. Menurut Anda, sebegitu urgentnyakah revisi Undang-Undang Kementerian Negara ini perlu dilakukan? Ya, kalau saya sih melihat begini ya, ada beberapa poin yang saya beri catatan. Pertama, kalau kita bicara soal efisiensi, ya maka ya kita bisa mengkritisi bahwa bisa tidak efisien. Tapi kalau bicara soal kebutuhan, bisa jadi memang itu kebutuhan dari Pak Prabowo untuk menunjang kinerja pemerintahannya dengan merestrukturisasi ya, atau menambah katakanlah formasi kabinet yang ada. Nah itu bagian daripada hak prerogatif itu. Tetapi memang yang harus kita catat, apakah nanti betul-betul akan berjalan dengan tadi penuh efektivitas atau tidak? Apakah nanti banyak mengeluarkan anggaran atau tidak? Ini harus dikaji secara mendalam. Karena kalau kita lihat dari yang ada saat ini, misalkan dari pasca reformasi ya Pak Habibie itu 36. Dan hampir yang terakhir 34 kayak gitu. Pak Ibu Megawati bahkan 30 gitu. Nah kalau hari ini Pak Prabowo menginginkan nomenklaturnya 40 ataupun 41, maka ini kan akan kalau bahasa saya akan mendapatkan banyak kritikan dari publik. Karena publik hari ini sedang sulit, sedang susah. Kenapa elitnya kira-kira melakukan power sharing untuk membuka ruang akomodasi politik. Ya sebenarnya begini, akomodasi politik tidak usah malu-malu juga. Itu bagian daripada power sharing yang dilakukan oleh partai pemenang maupun partai yang kalah yang gabung kepada partai pemenang. Itu di dalam politik biasa saja karena partai politik didirikan untuk merebut kekuasaan melalui pemilih dengan cara-cara konstitusional. Nah ketika sudah pilpresnya beres, ketika sudah ada pemenangnya, yang kalah pun bergabung ya pasti konsekuensinya bagi-bagi kursi, dan itu konsekuensi dalam konteks koalisi. Nah, menurut hemat saya itu menjadi sebuah kebutuhan bagi Pak Prabowo. Tapi saya katakan, apakah nanti efektif? Apakah tidak menguras anggaran negara? Ini yang menjadi pertanyaan publik. Apakah akan birokrasinya juga akan bertambah? Ini kan menjadi persoalan. Nah, saya melihat kalau saya ini pendapat pribadi gitu. Yang bagus itu memaksimalkan kementerian-kementerian yang ada. Tadinya ini kementerian banyak yang bolong, banyak yang tidak maksimal, banyak yang minus. Nah ini harus dimaksimalkan. Artinya nah, Pak Ujang lebih kepada posisi tidak usah tambah kementerian, yang ini aja dimaksimalkan begitu ya? Ya, tapi kalau Pak Prabowo menginginkan menambah, ya itu hak prerogatif dari Pak Prabowo. Dan itu hak daripada presiden terpilih untuk melakukan itu. Kita juga tidak bisa melarang.
Tetapi dalam konteks tadi mengirit anggaran, mengefisiensi birokrasi, dan hal-hal lain untuk menghindari kritikan publik, maka saya melihat yang memaksimalkan kementerian yang ada itu menjadi sebuah, menurut hemat saya, solusi yang menurut saya bagus ketimbang menambah nomenklatur kementerian. Tetapi sekali lagi apapun itu, karena ini adalah bagian daripada hak prerogatif, ya kembali kepada Pak Presiden, kembali kepada Pak Prabowo yang akan menambah, mengurangi, merampingkan atau membentuk format kabinet seperti apa, ya itu hak Pak Prabowo. Tetapi sekali lagi saya hanya mengingatkan bahwa Pak Prabowo dipilih dan diamanahi oleh rakyat Indonesia dengan jumlah yang luar biasa. Oleh karena itu kepercayaan itu harus dijaga. Dan dalam konteks itu inilah awal pemerintahan Pak Prabowo yang tadi kepercayaan itu harus tetap tinggi di mata publik. Jadi jangan sampai karena kabinet yang salah, mohon maaf ya, karena pertimbangan yang mungkin ya akomodasi politik, akhirnya banyakkan kritik dari publik. Ya tentu sekali lagi saya sih mengatakan ya itu hak Pak Prabowo, hak Pak Presiden, tapi kami sebagai rakyat ya tadi punya pandangan bahwa memaksimalkan kementerian yang ada itu menurut hemat saya jauh lebih baik gitu. Oke. Berarti Anda dalam hal ini memposisikan diri tidak hanya sebagai pengamat politik, tetapi juga sebagai rakyat yang mempunyai harapan terhadap pemerintahan yang baru ya, Pak Ujang ya? Ya, tentu, betul. Oke, kalau seandainya memang revisi Undang-Undang Kementerian Negara akan dilakukan, jadi dilakukan, apa yang menurut Anda harus menjadi acuan dalam penyusunan kabinet? Sedang dilakukan, sedang direvisi. Jadi ini sedang berjalan, jadi ongoing. Nah dalam konteks itu apa yang harus dilakukan? Sebenarnya begini, kalau kita bicara soal reformasi birokrasi, dulu eselon-eselon pun di kementerian dihilangkan. Jadi sekarang eselon 3, eselon 4 tidak ada. Lalu kita ingin menambah kementerian dan menambah birokrasi. Ya memang dalam konteks kita bernegara ini banyak, misalkan di level TNI, di level Polri, itu banyak posisi petinggi atau ya bahasa saya petinggi di Polri maupun di TNI itu yang non job. Ya ini kan butuh diakomodasi. Nah biasanya kementerian ini menjadi jalan akomodasi bagi mereka-mereka yang non job itu, termasuk bagi birokrasi yang tidak netral, itu juga perlu diakomodasi. Nah persoalannya adalah bagi saya gitu tadi, kita sedang sulit, sedang susah, anggaran negara pun minus ya, hutang kita juga banyak, ya tentu kita harus mengirit-irit dalam konteks membangun rancang bangun APBN ke depan gitu loh. Ya saya melihatnya bahwa yang harus dilakukan adalah kalaupun harus dilakukan itu penambahan nomenklatur, maka harus betul-betul bahwa itu kebutuhan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan kekuasaan semata begitu. Itu yang harus dicatat. Oke, kalau seandainya memang perlu ditambah menjadi 40 atau 41 atau sesuai kebutuhan, Anda melihat apa kementerian yang diperlukan, masih diperlukan? Ya, saya melihat kan sudah ada bocoran-bocoran ya, walaupun belum tentu benar. Misalkan Menko kan, ada penambahan Menko. Lalu bisa jadi ada menterian-menterian yang dianggap penting gitu ya. Kalau saya sih begini ya, sebenarnya ini harus dikaji lebih dalam, lebih hati-hati ya, secara komprehensif terkait dengan persoalan ini. Karena gini, jangan sampai rancang bangun kabinet ini justru kontraproduktif yang pertama. Yang kedua, jangan sampai rancang bangun atau susunan ke depan juga lalu gemuk struktur tapi miskin fungsi. Nah, ini Prabowo harus membuktikan kepada publik, kepada rakyat Indonesia bahwa sejatinya bukan soal akomodasi kepentingan atau akomodasi politik ataupun power sharing tadi. Harus dibuktikan bahwa ke depan bahwa memang rancang bangun postur kabinet adalah dirancang, dibangun, disusun berdasarkan kepada kebutuhan Pak Presiden untuk menjalankan visi misi termasuk program. Kalau itu dilakukan dan kalau itu jalan tentu bagus. Tetapi sekali lagi kalau ke depan publik melihatnya itu tidak efektif, tidak bagus, misalkan ke depan banyak yang bermasalah, lalu banyak yang korupsi. Nah ini menjadi catatan tersendiri bahwa publik akan menilai kurang bagus kepada pemerintahan ke depan. Jadi harus hati-hati betul Pak Prabowo dalam konteks merancang bangun kabinet. Nah yang kedua soal kementerian apa, tentu saya
tidak punya ya bayangan, karena yang pasti tahu kebutuhannya adalah Pak Prabowo dan timnya ya. Silakan dirancang bangun saja, tetapi tadi bagaimana publik harus diyakinkan, bagaimana aspirasi publik juga harus didengar, karena kepercayaan rakyat kepada Prabowo tinggi, jangan sampai di awal pemerintahannya justru menjadi blunder. Ya, kita mendukung sesuatu yang positif dari pemerintah dan kita mengkritisi sesuatu yang kurang, begitu. Baik, bagaimana dengan Pak Seno? Dari pandangan politik dari Pak Ujang tadi. Ya, saya sepakat dengan Pak Ujang sebenarnya. Kalau memang ya, rakyat perlu tahu tentang apa yang menjadi alasan dari wacana ini mengemuka, seharusnya disampaikan secara terbuka saja. Misalnya alasannya adalah untuk mengakomodasi kekuatan politik, gitu. Nah, untuk memberikan pemerintahan yang stabil di awal-awal masa jabatan. Tapi saya juga bingung juga, harusnya Pak Prabowo pede aja dengan suara rakyat yang sudah diperoleh melalui KPU, nggak perlu insecure. Artinya nggak harus juga semua orang diajak masuk ke dalam agar kemudian tidak melakukan kritik atau melakukan hal-hal yang dianggap mengganggu. Karena belum tentu semua yang di dalam itu tidak toksik gitu. Kalau katanya Pak Luhut kan begitu. Artinya yang di luar atau tidak bergabung dengan pemerintah, tidak bergabung dengan kekuasaan, dalam paradigma demokrasi modern maupun demokrasi yang paling primitif sekalipun, sebenarnya di dalam dan di luar itu posisi yang sama-sama mulia, dan bukan berarti yang di luar pemerintahan itu otomatis akan menjadi pengganggu dari jalannya pemerintah. Saya rasa Pak Prabowo pede saja, nggak perlu insecure kalau kemudian misalnya tidak semua orang bisa masuk ke dalam kabinet pemerintahan beliau. Tiru saja misalnya Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir, kemudian pada saat menjadi kader PDI Perjuangan, jumlah kementerian yang ada di dalam pemerintahan Pak Jokowi sesuai dengan undang-undang yang telah menjadi aturan main yang disepakati. Jumlahnya 34 gitu. Nah, artinya kan akomodasi kekuatan politik itu tidak selalu, tidak melulu harus melalui akomodasi di dalam kementerian. Ada wakil menteri, ada lembaga negara setingkat menteri, berbagai macam cara yang lain. Di luar pemerintahan juga sah saja, halal saja itu kalau di dalam demokrasi modern, di dalam dan di luar. Pak Jokowi kan melakukan itu. Nah, kalau saya ingat betul bahwa janji kampanye Pak Prabowo di masa kampanye kemarin adalah meneruskan Pak Jokowi, saya rasa satu poin positif yang bisa diteruskan misalnya adalah ya tidak kemudian mewacanakan perubahan nomenklatur di dalam hal yang sifatnya struktural, sifatnya prosedural terkait dengan kementerian. Karena ini berkaitan betul dengan misalnya postur anggaran, dengan misalnya efektivitas program, efisiensi, koordinasi, dan tentunya semangat reformasi birokrasi yang terus disampaikan dari awal tadi. Jadi saya rasa Pak Prabowo pede aja. Dengan kementerian yang jumlahnya 34 bisa kok menjalankan negara dengan efektif dan baik. Saya rasa itu. Ya. Pak Dev, ini akomodasi kepentingan politik tidak harus dengan semua kebagian jatah kursi menteri, katanya Pak Seno dan Pak Ujang. Menurut Anda gimana? Ya, memang tujuannya itu bukan mengakomodasi kepentingan politik agar jumlah menteri dari masing-masing partai itu jumlah banyak apa tidak. Tujuan utamanya kan untuk pelayanan masyarakat, untuk mempercepat proses pembangunan, gitu, dengan tanpa harus menggerogoti fiskal. Cadangan fiskal negara, tanpa harus menggerogoti APBN, justru hanya mengoptimalkan, memastikan bahwa setiap rupiah yang kita anggarkan benar-benar terserap dan pelayanan masyarakat berjalan dan pembangunan terus melaju, begitu. Iya, maksudnya tidak harus ditambah tetapi dioptimalkan. Nah, kalau seandainya ngomong soal mengoptimalkan supaya semuanya efektif bekerja, program-programnya tertata begitu dan semua target tercapai, kemudian APBN digunakan secara maksimal. Gimana menurut Anda hal yang efektif perlu dilakukan? Ya, kan ini sekarang kita kembalikan kepada presiden terpilih nantinya. Bila mana memang penilaian beliau, rencana beliau, konsep beliau menjalankan pemerintahan itu perlu penambahan kementerian, kan bagian utama dari APBN itu kan tidak berubah, tidak ada penambahan, tetap sama. Hanya justru pengoptimalan akan pemanfaatan. Jadi tetap hasil utamanya lah yang kita lihat, bahwa dengan menambah jumlah kementerian, memfokuskan perhatian pemerintah di tiap-tiap isu sehingga bisa terus mengenjot produktivitas, begitu. Oke, kalau nambah kementerian berarti
kalau memang tujuannya untuk optimalisasi kerja kementerian di masa kepemimpinan Pak Prabowo dan Pak Gibran, artinya bisa dipastikan bahwa birokrasinya tidak semakin panjang, kemudian Rumit, komunikasinya semakin justru semakin tepat sasaran, semakin tepat sasaran ya Pak ya. Mempersingkat proses sehingga meningkatkan pelayanan. Baik. Terima kasih Pak Dev Laksono, Pak Seno Bagaskoro, dan Pak Ujang Komarudin sudah bergabung bersama kami dalam dialog sore hari ini. Pak. Bang Dev. Yo, makasih. Bang Yo, Ujang, permisi, makasih. Sukses selalu, Mas.